Shalom, apa kabar Om, Tante, teman-teman semua? Saya percaya kita semua yang hadir di sini diberkati Tuhan. Dan kita mesti bersyukur ya kalau akhirnya kita bisa online lagi melalui PD kita. Meskipun masih lockdown, tapi kayak tadi kita di awal sempat discuss juga, justru dengan lockdown kita bisa menyambut banyak teman dari Indonesia juga untuk datang di PD kita. So, saya mau welcome untuk yang pertama Suster Irena udah join, terima kasih. Lalu ada beberapa, Terima kasih. sama-sama. Lalu ada beberapa teman juga dari Koolin, teman-teman dari Jakarta ya, kalau nggak salah ya, Ibu Maria. Lalu ada beberapa orang lain. Welcome, terima kasih sudah join. Saya harap kita semua bisa menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan sama-sama sore hari ini dan juga mendengarkan firman. Oke. Ya, kalau nanti saya mau minta tolong bisa berdiri waktu pujian, ya, kalau bisa, ayo kita mau sama-sama berdiri. Kalau memungkinkan, kalau ada tempat gitu ya. Kalau nggak ada jangan dipaksain, nanti jatuh semua. Oke, kita mau mulai PD kita soon, segera. Saya rindu kalau ini bisa menjadi PD yang spesial buat semuanya. Ya, that's why saya minta dengan rendah hati, mari kita semua nyanyi bareng-bareng. Bayangkan aja kita hadir di on-site, kita datang di SVD begitu, sama-sama, ya. Jangan dilihat, oh saya duduk di sofa saya sendiri masing-masing saat ini, jadi saya duduk aja terus gitu. Enggak, ayo saya juga mau ajak teman-teman, om tante buat berdiri kalau pas pujian nanti ya. Kalau mau berlutut juga silakan nanti kalau mau pas penyembahan. Ya, silakan. Feel free. Mari kita belajar dari Daud yang kalau dia memuji itu luar biasa gitu ya. Sepenuh hati menari dan juga dia berlutut kalau pas menyembah. Oke. Mari kita mau buka, kita mau bersyukur. Ada sedikit satu pertanyaan yang saya mau tanyain kepada teman-teman semua. Sudah siapkah Anda untuk masuk ke tahta Tuhan saat ini? Sudah siap? Ada yang begini, ada yang begini juga, ada yang diem aja, atau ada yang begini. Right? That's okay. Karena Tuhan, gini bayangin aja, kalau kita mau masuk ke tahta Tuhan, apakah Tuhan itu ngeliat, oh jam tangan saya merek apa? Merek Rolex yang 3 miliar gitu? Atau Tuhan ngeliat, oh saya drive Lamborghini? Tentu aja enggak ya. Apa yang Tuhan lihat? Dia melihat hati. Hati yang seperti apa? Hati yang rindu untuk masuk ke hadiratnya, berjumpa dengan dia muka dengan muka. Seperti di Ibrani 13 ayat 15 bilang, sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi mari kita bersama-sama membawa korban syukur kita. Korban syukur yang terbaik, apapun perasaan kita saat ini. Oke, beri yang terbaik. Mari bawa hati kita. Kita mau bawa, kita mau siapkan hati. Mari ucapkan syukur kita. Ku bawa kepadamu
Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu Tuhan persembahan syukurku ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari teman-teman, kita mau buka PD kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah yang sungguh amat sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, Kau kumpulkan kami kembali semua saat ini secara online melalui persekutuan doa Epifani ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau masih berikan kami hari yang baru. Kau masih berikan kami kesehatan. Kau masih berikan kami kekuatan untuk hadir, untuk bersama-sama bersekutu sore hari ini. Bapa, kami rindu urapan Roh Kudus-Mu boleh turun sepanjang persekutuan doa hari ini. Kami rindu setiap kami yang hadir boleh merasakan urapan Roh Kudus-Mu, agar kami yang merasa lelah boleh dikuatkan, agar kami yang membawa banyak masalah, kami boleh terbantu untuk menyelesaikan masalah itu setelah PD ini. Dan kami yang sedang bersedih boleh bersuka cita setelah PD ini. Melihara Roh Kudus, kuasai kami, datanglah di tempat kami masing-masing saat ini. Kami rindu urapan-Mu, kami rindu untuk mau bersama-sama hadir dan masuk ke hadirat Tuhan, menikmati bertatap muka dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Yes Lord, persembahan kami ini Tuhan. Persembahanku ini, Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, Yesusku, terimalah
korban syukurku. Oh, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa Tuhan selain yang terbaik. Ku bawa selain yang terbaik. Hati yang harum, bawakan lihat syukur kami Tuhan. Sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, mengalir di hatiku sebagai penyembah. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini rasa terima kasih kami yang kami mau bawa kepadamu saat ini. Lihat hati kami Tuhan, lihat hati kami. Kami yang rindu. We want to sing praises to you Lord. Kami mau puji namamu Tuhan. Kami siap dengan ucapan syukur kami makin meninggikan kami. We want to sing praises to your name, oh Jesus, because your name is great and you are greatly to be praised. I sing praises to your name, Lord. I sing praises to your name. Oh, mari semua nyanyikan. Sing praises to your Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Leave your heart, sing a praises to your name. Oh, thank you, Jesus. Oh Lord, praises to your name. Praises to you, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. Let's sing one more time. I sing praises. I sing praises to your name. Praise to you, Lord. We sing praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Sing praises. Thank you, Jesus. Oh Lord, for your name is great. Mari saya undang tante untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian bagimu Tuhan, karena namanya yang layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, pujian bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu
besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, mari kita semua naikkan pujian buat Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Katakan pujian syukurmu, katakan pujianmu buat Tuhan, karena Engkau sungguh besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, namamu sungguh besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Naikkan pujianmu, syukurlah kepada Tuhan. Puji nama Dia, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, karena namamu besar. Mari ucapkan, naikkan pujianmu dari dalam hati. Berterima kasihlah, bersyukurlah karena Dia baik. Terima kasih Tuhan. Kau puji namamu Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Pujian kami, karena namamu besar Tuhan, karena namamu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Allah layak kami puji. Kami saat ini siap Tuhan untuk masuk ke dalam lebih lagi memuji namamu dengan lebih dahsyat lagi. Karena Engkau yang sungguh hebat. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau sangatlah besar. Mari Allah Roh Kudus bantu hati kami untuk memuji. Bantu mulut, lidah, dan bibir kami untuk menaikkan pujian kami dengan dahsyat. Dengan sepenuh hati. Mari kita mau nyanyikan lagu ini. Kita mau katakan betapa Allah itu sungguh hebat. Betapa Tuhan kita itu sungguh dahsyat. Karena Dia, karena kuasanya sungguh amat luar biasa dalam hidup kita. Karena Dia berjaya atas semua perbuatannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau katakan sama-sama ya, teman-teman, bahwa Allah kita betapa hebat, betapa kuat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yes, sungguh Allah yang berkuasa Tuhan, di bumi dan di surga. Mari kita semua katakan berkuasa Tuhan di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat,
dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita mau katakan sekali lagi, kita mau imani bahwa Tuhan Allah kita itu berkuasa di bumi dan di surga. Oke? Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat. Betapa kuat Yang di rumah nyanyi sendiri ya. Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala. Sekali lagi, betapa hebat Engkau Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Kita mau serukan namanya, nama Yesus Tuhan dan Raja kita, karena segala kuasa tunduk dalam namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yes, oh Yesus namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia sungguh luar biasa, luar biasa, kuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yes, Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita mau imani, Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Dan sorak-sorai buat Tuhan, dan kita mau berikan yang terbaik pujian kita terhadap buat Tuhan Allah kita. Thank you Lord Jesus, Kau layak yang Allah yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk teman-teman semua. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersorak-sorai sama-sama. Kita boleh imani kalau Allah kita Allah yang dahsyat. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati, kita mau tenangkan hati. Kalau kita sudah masuk ke dalam pelataran gerbang Tuhan dan kita sudah menaikkan puji-pujian kita, ini saatnya kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadapan tahta Tuhan, ke tempat kudus Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, sharing sedikit dari saya. Selama persiapkan beberapa lagu dari PD ini, ada satu lagu yang terngiang-ngiang terus dalam diri saya. Gak tahu kenapa, tadinya gak ada plan untuk nyanyiin lagu ini. But, saya mau ajak teman-teman semua untuk imani kalau waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin ada yang datang di PD sore hari ini sedang menunggu jawaban Tuhan. Anda sudah berdoa, tapi kok kayaknya gak ada jawaban sama sekali. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, sakit yang udah sangat annoying, yang udah lama. Tapi gak ada tanda-tanda untuk kunjung sembuh. Atau buat beberapa orang yang mungkin sedang menantikan keturunan dan Tuhan belum kasih. Sore hari ini saya percaya Tuhan akan berbicara sesuatu kepada Anda semua, kepada kita semua. Mari dengan iman kita mau percaya kalau waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita imani itu. Kalau itu adalah Anda sendiri, saya rindu kita mau sama-sama menaikkan lagu ini. Katakan kalau Tuhan, ini aku. Ini aku Tuhan. Aku rindu untuk doaku kau kabulkan. Tapi biarlah aku mau imani. Aku mau percaya Tuhan. Kalau waktumu yang terbaik buat hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
kami ya Tuhan. Kami yang rindu mendengarkan jawaban dari-Mu. Kami yang rindu Kau kabulkan setiap doa-doa permohonan kami. Tetapi sudah lama Tuhan, kami berdoa, kami menanti jawaban-Mu dan tak kunjung tiba. Biar melalui lagu yang kami semua nyanyikan ini, Kau tahu hati kami Tuhan, kami yang begitu rindu. Tapi Kau lihat iman kami juga Tuhan, menunggu waktu-Mu yang terbaik. Kami percaya Kau pakai waktu penantian ini untuk memulihkan kami, untuk membuat kami menjadi semakin kuat, untuk bantu iman kami untuk bertumbuh. Mari teman-teman semua, tetaplah mohon kepada Tuhan. Tetaplah percaya kalau Dia mendengarkan doa-doa kita semua. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Mari kita sadari, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. yes Tuhan, ini iman kami Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau kadang tak mudah, Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. semua oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kau sudah tebus dosa-dosa kami. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ini kami Tuhan, biar kekudusan-Mu melingkupi kami saat ini, melingkupi kami Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir lebih dalam melalui kami, dalam hati kami. memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
Jangan kami, peluk kami, peluk kami Tuhan, peluk kami Tuhan. Menangislah jika engkau mau menangis, karena hadiratnya begitu luar biasa. Kasihnya yang begitu dahsyat, kuasanya yang begitu luar biasa. Yesus memelukmu saat ini. Ada seseorang yang berdoa kepada Tuhan karena dia rindu untuk bertemu dengan anaknya. Karena sudah lama sekali si anak tidak kembali pulang. Tuhan mendengarkan doa-doamu. Dan teruslah berdoa. Jika engkau mendapatkan sesuatu, jika Roh Kudus berkata sesuatu kepadamu, Anda bisa unmute dan katakanlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas waktu pujian dan penyembahan ini. Terima kasih atas lawatanmu Tuhan. Terima kasih atas jamahanmu. Biar kami mau imani Tuhan. Meskipun kami saat ini mungkin gak bisa merasakan apa-apa. Biar dengan iman, kami mau percaya Engkau hadir. Engkau mendengarkan setiap jeritan hati kami. Engkau memeluk kami. Engkau terus mendampingi kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar urapan-Mu saat ini turun atas Ko Olin. Urapan imam rajawi-Mu Tuhan, boleh turun atas dia, yang sudah Kau utus di tengah-tengah kami sore ini, untuk memberitakan kabar gembira-Mu. Mari Allah Roh Kudus, pakai Ko Olin secara luar biasa, sebagai perpanjangan mulut, lidah, dan bibir-Mu, tangan dan kaki-Mu.
untuk semakin membawa kami mendekat kepadamu melalui firman-Mu. Hati kami siap Kau bajak. Hati kami siap mendengarkan. Dan biar kami sepulang dari PD ini, kami bukan menjadi seorang yang sama lagi. Hati kami sudah diperbaharui. Iman kami sudah Kau kuatkan. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah. Hajar kami. Hancurkan kekerasan hati kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, apa kabar semuanya? Suara saya cukup jelas ya, karena saya berasa saya lagging. Cukup jelas? Jelas sekali kok. Oke, puji Tuhan. Senang boleh kumpul lagi dengan PD Epifani, dan hari ini saya sangat bersyukur karena waktu saya ngobrol sama Mbak Behian dan kita ngobrol-ngobrol untuk temanya, dan waktu itu saya mengajak untuk kita tema ini saya ambil dari bacaan-bacaan yang Anda dan saya akan baca hari besok, hari Minggu besok. Dan ada satu yang begitu kencang gitu ya dalam hati saya gitu ya, begitu berasa sekali gitu. Saya ingin sekali membagikan mengenai namanya iman dan perbuatan begitu ya. Dan pada saat itu saya teringat satu orang yang dimana saya berharap orang ini mau memberikan kesaksian. Dan kemudian berjalan waktu saya coba telepon, saya coba ngobrol sama orang ini. Dia seorang ibu, saya suka panggil dia tante karena anaknya dia yang paling besar itu dulu di Mudika. Saya tinggal di Cawang Kapling. Jadi almarhum Mami juga kenal baik dengan Ibu Maria ini, namanya Ibu Maria Iskandar. Saya suka panggil Tante Maria Iskandar. Tante Maria sudah hadir ya, saya percaya sudah hadir. Boleh dibuka ya HP kok kameranya nanti Tante ya. Halo Tan. Kameranya belum dibuka. Nah, masih grogi. Kabar. Kabar baik. Baik, terima kasih mau boleh hadir, dan ini pasti sangat memberkati sekali buat kita semua. Saya jamin, saudaraku, karena pada saat bicara mengenai iman dan perbuatan, saya kira salah satu pengalaman iman yang luar biasa yang saya pernah alami, gitu ya. Salah satu contohnya itu nanti Anda semua akan mendengar dari kisah hidupnya Tante Maria ini gitu ya. Tante senang boleh ketemu, dan sahabat-sahabat yang dari Indonesia boleh hadir. Terima kasih sekali untuk menyemangati persekutuan doa Epifani ini. Suster Irena juga, saya bukan koordinator daripada PDKK Epifani, tetapi Puspa itu adalah koordinator PDKK Epifani. Nanti mungkin Puspa bisa kenalkan sedikit mengenai kegiatan PDKK Epifani kali ya, Pus ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan mulai ya. Dan seperti kita tahu bahwa bulan September ini adalah bulan apa? Bulan Kitab Suci Nasional kalau kita di Jakarta ya. Tapi kita katakan bulan Kitab Suci, di mana buat kita yang di Sydney ini, kita setiap hari Selasa ada satu komunitas sudah menyelenggarakan acara mengenai kitab pengetahuan tentang pendalaman iman tentang kitab suci. Sudah dimulai kemarin oleh Romo Chaplain kita, Romo Suroto, dengan begitu luar biasa sekali gitu ya. Bahan 1 tahun beliau ajarkan dan ringkas hanya dalam 1 jam. Itu betul-betul buat saya luar biasa sekali gitu ya. Dan Bapak Ibu, saya juga orangnya dulu nggak begitu suka baca perjanjian lama. Tetapi belakangan mungkin 3-4 tahun terakhir, begitu saya pertama kali mendengar Father Joe, Romo Joe gitu ya, memberikan pengajaran mengenai benang merah antara bacaan-bacaan dalam setiap harian,
itu saya jadi mulai tertarik dan saya mulai cari tahu gitu ya, gimana sih cara cari benang merah dan sebagainya. Mau nggak mau saya jadi ikutan baca yang namanya Perjanjian Lama, dan saya betul-betul terus terang Bapak Ibu amazed begitu ya dengan yang namanya Gereja Katolik dan yang namanya dengan Allah kita yang sungguh-sungguh luar biasa sekali. Nanti sama-sama kita akan lihat gitu ya. Nah, kita akan mulai dengan yang namanya bacaan pertama yang Anda dan saya akan baca besok. Saya tidak akan baca semua karena kita akan selesai jam 9 malam, walaupun Puspa sudah kasih izin sama saya, boleh sampai jam 9 malam, betul nggak Pus ya? Tapi, aduh, pasti di sini ada yang kelaparan, saya juga pengen makan, gitu kan ya. Jadi, saudaraku, saya cuma makan ambil 1, 2, dan kita akan lihat benang merahnya nanti pada saat penutupnya nanti kita akan mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa. Nah, boleh Lala boleh bantuin share itu screen-nya untuk bacaan pertama yang diambil dari Yesaya. Atau saya share screen? Saya share screen. Sudah. Sudah ada ya? Sudah masuk kok. Sudah masuk ya? Sudah masuk kok. Sudah masuk. Di multimedia, layar multimedia. Belum kelihatan. Coba digeser. Lihat layar multimedia. Sudah? Saya di layar multimedia. Ya. Kok nggak kelihatan? Ada ayatnya? Yang lain kelihatan? Enggak, belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Kita kelihatan di Oke. bawah. Kelihatan, Lin. Kelihatan ya? Saya nggak kelihatan. Kita Nggak kelihatan Apa-apa. juga. Saya juga enggak. Nggak kelihatan. Baik, kalau saya coba share screen boleh nggak? Boleh. Di co-host? Ya, kita ya. Boleh kok. Oh, belum, masih di disable nih. Satu-satunya yang ku andalkan. Sudah. Satu-satunya yang... Oke, baik. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Nah, sudah kelihatan ya? Baik, kita langsung aja. Ini adalah bacaan pertama hari Minggu besok, begitu ya. Saya tidak akan baca panjang lebar karena Anda akan berhadapan dengan bacaan ini besok. Yang saya mau tekankan di sini adalah secara ringkas, bacaan ini menggambarkan mengenai nubuat Nabi Yesaya akan bangsa Israel, ya, bahwa satu hari nanti akan ada yang namanya Mesias, dan Mesias ini adalah hamba Allah yang menderita. Terima kasih sampai sini ya. Hamba Allah yang menderita, Mesias yang akan menyelamatkan. Nah, sekedar pengetahuan aja Bapak Ibu Saudara terkasih, yang namanya Yesaya, nubuat Nabi Yesaya, itu kalau ada yang senang baca kitab suci, itu kan jumlah babnya ada 65. Itu dibagi 3 periode. Periode pertama itu Yesaya bab 1 sampai bab 40, itu berbicara mengenai nubuat Yesaya sebelum masa pembuangan ke Babel. Yesaya bab 45 sampai bab 55 itu adalah masa pembuangan ke Babel. Gitu ya. Yesaya bab 55 sampai 65 itu adalah setelah pembuangan ke Babel, di mana orang Israel kembali ke Yerusalem. Lengkap Bapak Ibu Saudara terkasih? Nah, kenapa saya bilang ini penting saya bawa mulai dengan begini? Karena Anda bisa lihat Yesaya bab 50 ini posisinya di mana? Karena Nabi Yesaya itu berkarya luar biasa sekali panjang, begitu ya, mulai dari bangsa Israel sebelum mengalami pembuangan, saat mengalami pembuangan, dan setelah pembuangan di mana bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Sampai sini tangkap ya. Nah, Yesaya bab 50 ini berada di posisi yang tengah, atau dalam istilah Katolik itu Deutero Yesaya. Ada di bagian tengah, yaitu apa? Pada saat di dalam masa pembuangan. Jadi bangsa Israel tahun 587 sebelum Masehi itu dibuang ke Babel. Begitu ya, semua dibuang ke Babel. Nah, di sanalah pada momen-momen itulah di mana orang-orang Israel sedang stres, sedang merasa aku ditinggalkan oleh Allahku, merasa aku dibuang dan sebagainya, nubuat ini muncul. Di mana Yesaya mengingatkan,
bangsaku, engkau adalah bangsa pilihan. Allah tidak pernah meninggalkan kalian, dan Allah akan mengirimkan Mesias. Sebelum itu, kalian akan kembali ke tanahmu, kembali ke Yerusalem. Jadi, sudah dinubuatkan nih, bahwa akan kembali ke Yerusalem, dan akan ada Mesias, tetapi Mesias yang menyelamatkan adalah hamba Allah yang akan menderita. Tangkap sampai sini Bapak Ibu Saudara terkasih? Di mana Yesaya nubuat ini adalah pada saat pembuangan, yang dibuatkan bahwa akan ada Mesias yang akan menderita. Karena ini kunci bahkan menjadi benang merah kepada bacaan Injil besok. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, sementara saya stop share dulu deh. Di mana nih stop share-nya? Sip, udah di stop sharing ya. Nah, hari ini iman dan perbuatan saya mau bagi tiga struktur begitu ya. Pertama, kita mau lihat dulu iman itu apa sih gitu ya. Kedua, kepada siapa iman Anda dan saya kita arahkan. Nanti yang ketiga mengenai perbuatan. Tangkap ya. Jadi 3. Apa sih iman? Kepada siapa iman Anda dan saya kita arahkan? Perbuatan. Ya. Nah, yang pertama, apa sih iman? Nah, saya mau ambil satu contoh dari Netflix, saudaraku. Ya, Netflix itu acara TV, Pro TV gitu ya, Pay TV. Belum lama ini istri saya ada bilang ke saya, Lin nonton film ini, Lin, ini bagus katanya. Judulnya A Week Away, gitu ya, A Week Away, 1 week away gitu kira-kira. Saya pikir film apa sih ini, kayak nggak menarik gitu. Yang main juga kayaknya masih anak-anak muda gitu, culun-culun gitu kan. Itu saya pikir film apa, nggak keren, nggak ada action gitu kan. Cuman musical lagi. Waduh, saya sebetulnya nggak gitu suka film musical. Tapi ya udah. Rupanya di cerita itu di Week Away itu adalah kisah tentang teenager begitu ya, yang mereka ikut retret 1 minggu gitu ya. Dan ada 2 tokoh utama, satu teenager girl, yang satu lagi teenager boy begitu ya. Di mana si teenager girl ini adalah yang punya rumah retret itu, area retret itu gitu. Itu bentuk retretnya kayak game gitu, seru lah. Anda boleh nonton nanti kalau punya Netflix begitu ya. Dan yang perempuan ini, si teenager girl ini, dia orangnya baik gitu ya. Dia karena ya yang punya renah retret, otomatis dia mengenal Tuhan Yesus begitu ya dalam pengajaran. Tapi yang si teenager boy ini anak yang bandel, anak yang broken home, mama papanya meninggal begitu kan ya. Kemudian dia bolak-balik pindah-pindah namanya apa istilahnya tuh rumah-rumah foster begitu ya. Dan sampai akhirnya ketangkep polisi dan akhirnya harus pergi ke rumah retret itu. Kalau enggak masukin penjara, kira-kira begitu. Dan anak muda yang laki ini tidak ada option, jadi ya udah gue mendingan ikut retret. Dan di sana dia ketemu dengan si teenager girl ini ya, namanya film anak muda gitu ya. Mereka mulai kenal gitu. Satu yang menarik adalah begini, ada satu kalimat yang menarik dari si teenager girl ini, dia ngomong begini. Dia ditanya gitu, kenapa lu percaya sama Tuhan Yesus gitu ya. Dan teenager girl ini bilang gini, I don't know much. I know this much. Saya tidak tahu banyak, saya hanya tahu sedikit. But I decided to put my trust on Him. I guess it's faith, right? Jadi itu kalimat yang si teenager girl ini bilang ke si yang cowok. Dikatakan gini, saya nggak tahu banyak. Saya cuma tahu sedikit. Tapi saya memutuskan gitu ya, untuk percaya kepada Yesus. I guess this is faith, right? Inilah iman, bukan? Kira-kira gitu. Ya. Saudara yang terkasih, kalau saya waktu nonton film itu, saya pikir, iya, sederhana sekali. Apa sih iman? Ketika Anda dan saya memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus, atau percaya kepada sesuatu, yang Anda dan saya belum lihat buktinya dan belum ngalamin. It's not about just a fact, gitu ya. Bukanlah fakta yang Anda dan saya sudah lewati, bukan. Nah, kalau saya tanya apa itu iman, yaitu iman adalah satu kepercayaan yang Anda letakkan kepada seseorang, kepada Tuhan atau kepada siapa gitu ya. Karena saya masih poin yang pertama nih, apa itu iman? Di mana Anda dan saya belum melihat dan Anda hanya percaya.
Tangkap saudaraku, ya. Jadi Anda ngerti iman itu apa. Nah, sekarang kepada siapa iman itu Anda dan saya harus letakkan? Nah, saya balik lagi ke nubuat Yesaya tadi, yang tadi saya dijelasin. Yesaya menubuatkan bahwa akan ada Mesias yang menyelamatkan bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah bangsa terpilih. Gitu ya. Pada saat Yesaya menubuatkan, hei bangsaku, kalian akan kembali ke Yerusalem. Udah kejadian belum? Udah kejadian belum, Bapak Ibu? Belum. Betul? Kejadian nggak? Kejadian. Kita tahu sekarang, kita hidup sekarang. Tapi kita tahu bahwa nubuat Yesaya itu pada saat dia mengatakan bahwa kalian dibuang ke Babel, akan dibuang ke Babel. Kejadian mereka dibuang ke Babel. Kemudian nubuat yang kedua mengatakan bahwa kalian akan kembali ke Yerusalem. Pada saat dia mengatakan, sudah kejadian belum? Belum. Tapi kejadian akhirnya. Ya. Dan kemudian yang nubuat ketiga dikatakan bahwa akan ada yang namanya hamba Allah, Mesias yang akan datang ke bangsa Israel. Sudah kejadian belum? Belum. Tetapi kejadian nggak? Terjadi. Bapak Ibu, kalau Anda dan saya ketemu orang di dunia ini yang bisa meramal dengan sangat tepat rentang ratusan tahun, Anda dan saya akan bilang ini orang jago banget nggak ahli ramalnya. Betul nggak? Apalagi yang namanya Nabi Yesaya. Dia sudah menubuatkan, saudaraku. Dasarnya apa Yesaya menubuatkan ini semua? Bapak Ibu, coba siapa yang cepat buka kitab Kejadian bab 3 ayat 21. Tolong bacakan. Siapa yang punya Alkitab, tolong buka Kejadian bab 3 ayat 21. Siapa? Udah? Boleh bacain? Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saya ulangi ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu boleh beberapa orang buka di unmute supaya saya nggak berasa sendirian, sedih juga kadang-kadang. Gitu ya. Bab 3 ini kejadiannya pas kapan sih? Pak, saya lihat saya sorry Bapak Ibu, saya nggak bisa lihat seluruh screen di depan saya cuma ada 15-20 orang begitu, jadi ya saya minta maaf, bukan saya nggak mau sapa begitu. Siapa aja yang udah buka screen? Ada yang ingat nggak? Ini ucapan Allah ini pada saat momen apa? Setelah apa? Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Betul sekali Pak Rudi. Jadi manusia jatuh dalam dosa, gitu ya. Kemudian apa yang terjadi ketika Tuhan Allah datang? Manusia ini ngumpet kan? Betul nggak? Ya, ngumpet ya. Kenapa? Karena mereka malu kan? Malu kenapa? Karena mereka merasa diri mereka telanjang, karena mereka dibuka semuanya. Jadi orang yang berbuat dosa itu refleksi imannya adalah apa? Terbuka. Sehingga kalau ada orang lain yang mau lihat mereka berdosa, itu malu begitu ya. Nah, apa yang Tuhan Allah katakan setelah kalau Anda lihat kitab Kejadian bab 3, itu setelah Allah menghukum si iblis, kemudian Allah menghukum si Adam dan Hawa, gitu ya, menegur, menegur begitu ya. Ya, ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah itu, dan maka terkutuklah tanah karena engkau, dan seterusnya begitu ya. Jadi setelah Allah menegur, lihat apa yang Allah lakukan. Membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, binatang dikulitin, binatangnya mati nggak? Mati. Lalu mengenakannya kepada mereka supaya mereka nggak malu kan, betul?
Ada yang mati, ada yang diselamatkan. Dari Kejadian bab 3. Sejak awal, ketika manusia berbuat dosa, Allah sudah mempersiapkan Mesias akan datang. Dan ini diulangi di dalam nubuat para nabi. Para nabi yang kita bahas hari ini lah Nabi Yesaya sesuai dengan bacaan besok. Ya. Itu kalau kita mau katakan oh my Lord, oh my God. Kapan kita mengucapkan oh my Lord, oh my God? Ini ucapan yang selalu terngiang dalam diri saya karena saya selalu diingatkan oleh almarhum mami saya ketika konsekrasi, betul? Di mana kita katakan ya Tuhanku dan Allahku. Kenapa? Karena itulah momen Anda dan saya diingatkan oleh Gereja Katolik terhadap pengorbanan Tuhan Yesus sebagai kurban penebusan yang kudus sehingga manusia bisa mengalami keselamatan, sehingga manusia bisa kembali ke rumah Bapa di surga. Luar biasa sekali Allah kita. Luar biasa sekali. Saya kagum, bangga dengan Allah kita. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih. Tadi kita tahu iman. Gitu ya. Apa itu iman? Percaya. Percayanya pada siapa? Nabi Yesaya mengajarkan kepada Anda dan saya. Sesuai dengan bacaan besok. Yesus. Allah yang benar yang Anda dan saya kenal dalam diri Yesus. Dan kalau Anda lihat bacaan Injil besok, itu adalah pengakuan Petrus. Markus bab 8 ayat 29. Siapa yang udah ketemu? Markus bab 8 ayat 9. Ayat 29. Silakan bacakan. Markus bab 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Engkau adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan, demikianlah Injil Kristus, Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Gitu. Ini pengakuan Petrus yang luar biasa yang Anda dan saya harus juga katakan pada saat ini. Yesuslah Allah, Yesuslah Mesias. Yang sudah dinubuatkan sejak berapa ratus tahun sebelum Yesus datang. Yang sudah Allah persiapkan sejak kapan? Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, bahwa yang namanya Mesias itu akan datang dengan mencucurkan darah demi keselamatan. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat Ibrani berkata apa? Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Anda sudah ditebus. Apa itu iman? Percaya. Kepada siapa iman Anda dan saya ditempatkan? Mari kita serahkan iman kita. Jesus, in you I trust. Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Tangkap Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, sekarang Anda dan saya bisa lihat ya langsung benang merah. Besok kan bacaan pertama, nubuat Yesaya. Anda tangkap udah. Gitu ya, menubuatkan Mesias yang akan menderita, hamba Allah yang akan menderita tapi menyelamatkan. Bacaan Injilnya jelas sekali. Petrus bilang, engkau adalah Mesias. Ya kan? Dan setelah itu Yesus mengatakan apa? Ayat yang ke-31. Lala boleh dibuka lagi lah, tolong lah. Itu tadi. Share screen-nya jangan dimatiin dulu lah. Yang berikutnya. Nah, ini masih bacaan Injil besok. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ini Injil besok. Anda langsung menangkap benang merah bacaan pertama dengan yang namanya bacaan Injil. Luar biasa gereja kita, saudara. Oh, ya. Setiap bacaan harian pasti ada sesuatu yang
gereja ingin ajarkan kepada Anda dan saya melalui nubuat perjanjian lama atau perjanjian baru begitu ya, dengan gospelnya baca. Luar biasa sekali. Ya. Nah sekarang kita mau bicara mengenai yang ketiga, yaitu apa? Nah, kalau kita sudah tahu apa itu iman, kita sudah tahu apa itu kepada siapa Anda dan saya meletakkan iman kita seharusnya. Gitu ya. Karena sejak awal Allah sudah mempersiapkan Mesias sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan kemudian sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Dan Yesus sudah hadir, dan Yesus sudah hadir di dunia, dan Dia sudah mati di kayu salib menebus Anda dan saya. Begitu ya. Sekarang tinggal bagaimana Anda dan saya menunjukkan iman itu melalui perbuatan-perbuatan Anda dan saya. Kalau kita ngomong perbuatan, saudaraku, memang kadang-kadang cuma terbatas pada kegiatan tangan, gitu ya, kaki, gitu ya, perbuatan. Oh, kalau gitu gue mesti jadi pewarta ya, Lin. Oh, kalau gitu gue mesti jadi ini, mesti jadi pelayan pujian, gitu ya. Apa hanya itu? Bukan, Bapak Ibu Saudara kasih. Lebih daripada itu, di mana Anda dan saya diminta menunjukkan cara berpikir, cara bertutur kata, dan perbuatan-perbuatan yang memperlihatkan apa? Tuhan Yesus hidup di dalam diri Anda dan saya. Ya kan? Injil Matius saja kan nulis gitu ya, Yesus di waktu khotbah di bukit. Engkaulah terang. Nggak ada tuh orang taruh lampu di bawah gantang, tapi langsung ditaruh di kaki dia, istilahnya itu di ujung, di atas ceiling itu supaya menerangi semua. Hendaklah terangmu bercahaya. Sampai apa? Sampai semua orang melihat terangmu, sampai mereka apa? Memuji Allah. Bukan memuji engkau loh, karena engkau hebat, wah nunjukin iman. No. Tunjukkan terangmu dan kebaikanmu dan kasihmu kepada siapapun, orang-orang di sekelilingmu, sampai mereka berkata, puji Tuhan ya. Bukan hebat ya si A, hebat ya si B. No way. Dan ini bisa Anda dan saya lakukan setiap hari. Bukan soal perbuatan dari saya bilang, tapi juga mulai dari cara pikir, tutur kata yang sederhana. Saya kasih satu pengalaman, saudaraku. Pengalaman yang luar biasa buat saya, cuman agak embarrassing begitu ya. Kejadiannya tahun 2017, waktu itu kami puji Tuhan dapat berkat, kita boleh pergi ke Eropa gitu ya. Saya ingat sekali itu tanggal 10 Juli, di mana kami mendarat di Prancis di bandara Charles de Gaulle ya, dari Amsterdam gitu ya. Pada hari yang sama kita nggak tahu, kita mah happy begitu ya. Saya keluarga berlima dan keluarga kakak ipar saya dari Amerika, kita ketemu di England waktu itu dan sama-sama kita jalan. Saya nggak ngerti, sorenya waktu kita di hotel dengar berita gitu. Hari itu Anda bisa Google. Ada 19 turis di-attack dengan gas attack di bandara yang sama. Dirob begitu ya, dirampok. Pada tanggal yang sama, jamnya kurang lebih sama gitu ya, jam 2 siang. Dan kita tuh mendarat ya sekitar jam sebegitu. Pewarta nih, Bapak Ibu. Kasih. Apa yang keluar dari mulut saya? Aduh, thank God. Lucky. Sedih kan kalau jadi Tuhan, betul nggak Bapak Ibu? Padahal paginya berdoa, Yesus tolong, kita mau naik pesawat dari Amsterdam ke Paris. Jaga kami Tuhan, hindarkan kami dari mara bahaya. Tapi begitu benar dibebaskan, dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya. Mulut saya, pikiran saya mengatakan, lucky, untung, hoki. Bayangin Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Anda semua jadi Tuhan, pasti Anda kesel sama si Olin, betul nggak? Ya. Hal sederhana. Nah, perbuatan menunjukkan iman. Saya akan kasih waktu sekarang buat Tante Maria, karena saya percaya kesaksiannya beliau ini akan menjadi berkat buat kita semua, gitu ya. Tante Maria udah kameranya udah dibuka kan ya? Halo Tante. Shalom.
Shalom Tante. Jadi kalau Olin boleh, jadi Bapak Ibu saudara terkasih, Suster, Tante Maria ini salah satu tante di Jakarta, di Cawang Kapling, gitu ya. Pada saat saya dilahirkan dan besar, almarhum Mami juga teman baik sama Tante Maria. Dan beliau juga salah satu masih di Cawang ya Tante ya? Masih ya, jadi masih di Paroki Bidara Cina di Antonius Padua begitu ya. Nah, ini kan kejadian tahun 90 ya Tante ya, betul ya? Ya, betul. Jadi pada 13 tahun Juli. 13 Juli tahun 1990. 13 Juli tahun 1990. Nah, waktu saya minta tolong Tante Maria ini, Bapak Ibu saudara terkasih, ada yang menarik gitu. Si Tante ini orangnya rendah hati sekali. Waktu bilang, Tante boleh nggak kasih kesaksian, boleh nggak sharing 10 menit gitu ya. Terus si Tante bilang ini, aduh Olin, Tante nervous dah katanya. Mendingan kamu siapin pertanyaan. Gitu. Ya, aduh Tante luar biasa. Jadi Tante kalau boleh singkat aja Tante, itu cerita itu kejadiannya lagi pergi berenang Tante ya, sekeluarga. Ya, gimana? Enggak, kita bertiga dengan Regi, boleh kenal kan, Regi dengan Cinta. Monik kecil, Tante tinggal karena masih kecil kan. Oke. Mau menghabiskan liburan. Mau ngabisin liburan. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, si Tante Maria ini punya 3 anak, ya. Satu Regi yang teman saya di Mudika, yang kedua itu Yasinta, ya. Yang ketiga itu Monik, yang Tante Maria bersama Regi dan Yasinta pergi berenang di kolam renang ya Tante ya? Ya, kolam renang Persada. Persada, oke. Terus kejadiannya lagi pada berenang gitu, betul ya Tante ya? Terus Tante pikir si Yasinta ini belajar nahan napas gitu ya Tante ya? Enggak, memang dia belum terlalu pinter. Jadi Tante suruh berenangnya jangan di jauh-jauh di pinggir. Jadi kalau dia nggak kuat, dia langsung bisa pegang pinggir kolam. Baik. Nah, ternyata mungkin karena waktu pergi kita belum sarapan, karena mengandalkan kantin, ternyata kantinnya juga belum buka, dia mengalami kram perut menurut dokter. Kebetulan dia juga kelelahan, baru liburan dari Perth, ya. Ya, jadi kan pancaroba juga ya, di sana kan bulan Juli itu sedang winter. Kemudian pulang ke kita, perubahan cuaca, kondisi lelah, pergi berenang, belum sarapan. Jadi dia mengalami kram perut menurut dokter. Jadi waktu kita lihat si Regi yang lapor, Mami, Cinta yang kepengen berenang, bukannya berenang tapi dia main air. Ternyata dia bukan main air, dia sudah pingsan. Posisinya itu seperti water traven. Jadi dia bukan tenggelam. Di situ kita jadi tidak curiga kalau dia sudah pingsan. Gitu. Jadi Regi lihatnya dia main air. Jadi saya kan sudah berenang tuh. Dia Regi paranin, Mami lihat tuh Sinta bukannya berenang main air. Kita datengin, ternyata dia udah pingsan. Nah begitu ditaruh ke atas, bawa ke atas, puji Tuhan saya nggak seperti Olin. Saya kebetulan doa, Tuhan ampuni saya seorang ibu yang lalai. Selamatkan anak ini. Tolong selamatkan anak ini, saya bilang itu. Karena ada dokter yang berenang, itu dipanggil periksa, dan dokter itu bilang Sinta sudah tidak ada. Tetapi kita diajak ke rumah sakit Ruspol, langsung di situ diatasi, ditangani, dan itu kira-kira jam 8. Jadi ya puji Tuhan, dokter yang shift malam dan dokter yang jaga pagi sudah mulai datang, terus diumumkan disuruh ke UGD untuk membantu menolong Sinta. Karena di kolam itu jantungnya sudah berhenti. Ya, itu mujizat Tuhan sudah terjadi. Karena waktu kita kan panik, jadi kita nggak ingat itu mujizat Tuhan sudah terjadi. Dia tertolong, dipompa 4 liter, paru-paru masuk di air. Paru-parunya kemasukan air, dipompa di UGD 4 liter, kemudian dokter bilang kalau jantungnya sudah teratasi, kita tunggu ginjalnya berfungsi apa enggak, mengingat jantungnya sudah berhenti. Ditunggu 1 jam, ternyata pasang kateter, urinnya ngetes, keluar. Langsung dibawa ke ICU. Nah di ICU itu 2 liter lagi air yang keluar. Kemudian di ronsen, paru-parunya itu enggak terlihat. Kemudian jam sudah siang, saya bilang sama Eji, tolong kasih tahu ke Tante Sisil.
Kalau Mami minta Romo gitu Ya. untuk pengurapan. Ya. Ya singkatnya dirawat sekian lama. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara terkasih buat ningkat waktu. Jadi kondisinya Yasinta itu kemudian ya seperti vegetatif ya Tante ya. Jadi nggak bisa dia hidup begitu ya, detak jantung ada, harus dilobangin di lehernya ya Tante ya untuk nafas dan seterusnya. Tadi yang saya ingin tekankan Bapak Ibu Saudara terkasih dan Suster, ini kejadian 13 Juli tahun 1990. Kemudian apa yang terjadi? Sinta dalam keadaan koma. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, gitu ya, 2 tahun. Anda mulai bisa membayangkan gitu ya, betapa perjuangan seorang ibu gitu. Dan tahun 97, nggak tahu Tante masih ingat nggak nih, Olin datang ke tempat Tante waktu itu, karena saya harus penginjilan berdua-dua, kursus evangelisasi. Saya tuh tadinya karena kursus evangelisasi ke rumah Tante tuh tujuannya untuk mau bagiin kabar gembira, gitu kan, karena tugas gitu ya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara terkasih Suster, saya bukannya membagikan kabar gembira, saya dikasih kabar gembira karena 7 tahun nemenin anak yang koma, yang tadinya belum, kan perempuan ya, belum menstruasi gitu ya Tante ya. Itu umur berapa? Ya baru. Sampai akhirnya dari tadinya tingginya mungkin 1,4 gitu kurang lebih jadi lebih tinggi begitu ya, tapi tetap vegetatif selama 7 tahun Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan. Dan waktu saya ke rumah Tante ini, waktu saya bilang, Tante, Olin nggak tahu mesti ngomong apa. Dan dia malah bilang begini, saya ingat sekali Tante. Nggak tahu Tante masih ingat nggak? Olin, coba di Injil ada tulisan kan, orang yang buta sejak lahir, Yesus ngomong apa? Gitu ya. Ingat Tante ngomong gitu. Ya. Oh iya, Tante, itu kan pekerjaan Allah dimuliakan melalui peristiwa ini. Saya kagum, Bapak Ibu Saudara terkasih. Betul-betul kagum luar biasa. 7 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan akhirnya Sinta pulang ke rumah Bapak tanggal berapa, Tante? Tanggal 5 Juli. Tahun? 5 Juli 2021 kemarin. Jadi dari tahun 90 sampai tahun 2021, 31 tahun, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tante Maria berdoa kepada Tuhan dan menikmati ujian yang ia alami selama 31 tahun. Tante, Olin kasih pertanyaan, Tante tolong sharing ya seperti yang kita sudah janji, kita sudah cerita. Tante juga bilang banyak pergumulan kan yang paling berat begitu ya, misalnya perasaan kecewa kenapa semua Tante alami, padahal Tante juga udah istilahnya aktif gitu ya di gereja ya Tante. Gimana tuh Tante, gimana caranya tuh Tante ngadepinnya Tante? Ya memang pertama-tama itu pergumulan, banyak pergumulan, tetapi yang terberat memang itu mengolah hati, pikiran, perasaan, iman, harapan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena kita sudah dibaptis ya kan, itu godaannya kan banyak kan. Sekarang banyak aliran-aliran yang menawarkan, ibu mau nggak anaknya sembuh? Gitu. Kalau ibu mau anaknya sembuh, katanya ibu agamanya apa? Katolik, saya bilang itu. Ibu harus dibaptis ulang, katanya. Karena Katolik itu buta. Jadi, banyak itu pergumulan yang saya alami ya. Dari pendapat-pendapat orang gitu, dari kata-kata orang, bagaimana mengolah hati kita untuk kita berjiwa besar, berhati lapang, untuk kita berpikiran positif dan bisa istilahnya kalau orang itu ngomong sakit gitu ya, nyelekit gitu, kita tuh ambil hikmahnya. Karena banyak yang datang, banyak yang kunjungan, banyak yang ingin mendoakan. Saya nggak bisa larang kan. Iya. Nah, ini kan yang seperti tadi saya bilang ke Olin itu kan, kalau Tuhan punya rencana terhadap Sinta gitu. Jadi kalau saya tutup-tutupi, berarti kan saya tidak membuka, ya kan. Sebetulnya ada rasa minder saya. Karena begitu banyak yang kunjungi, saya merasa malu gitu. Kita berimankan, kita teguh dengan iman. Tapi kok
doa kita kayaknya nggak terjawab gitu kan, sebagaimana tadi kan. Nah itu bagaimana cara mengolah hati kita, pikiran kita, untuk kita tuh dapat berserah kepada rencana Tuhan. Nah, itu pergumulan saya itu ya dengan kitab suci itu. Iya. Tadinya saya juga bingung. Saya kan istilahnya nggak sekolah kitab suci. Iya. Akhirnya memang pertama kali saya itu seperti Tuhan ya, semua itu kejadian saya percaya, semua kejadian kita alami itu bukan suatu kebenaran, tetapi memang Tuhan sudah punya rencana. Jadi ada teman yang Ibu Imelda, Tante Imelda, Olin mungkin kenal ya. Iya, iya. Itu datang besuk, dia cuma bilang gini, Mar, kamu daripada nunggu Sinta, istilahnya bengong gitu ya, coba kamu baca kitab suci, baca Ayub pertama kali. Iya. Terus kesombongan kita nih manusia, karena saya sekolah dari TK, SD, SMP itu di Santa Maria Fatima, ya kan? Nah, jadi saya pikir, aduh, kitab suci udah hafal gue dalam hati nih, kesombongan saya, ya kan? Ayub, saya udah tahu Ayub itu orang kaya yang diuji, ya kan? Anaknya gini-gini. Tapi ya itu kasih Tuhan, hati saya digerakkan. Digerakkan, Papa, di lemari di atas tuh ada kitab suci, saya bilang itu. Karena waktu di gereja ada pameran itu, kita beli. Kitab suci itu masih mulus, Olin, karena tidak pernah disentuh. Cuman kita merasanya kita nih orang Katolik nggak punya kitab suci, kan lucu gitu. Jadi belilah gitu. Tapi tidak pernah disentuh. Karena pemikiran saya kan, Allah udah hafal lah gitu. Yang penting kita jadi pelaku firman kan, dibilangnya. Kemudian ada lagi orang datang. Nah itu di situ di Ayub, saya dapat bacaan dibukakan oleh Tuhan. Ayub bilang, apakah engkau mau yang baik-baiknya saja, ya kan, ke istrinya. Begitu datang kesusahan terus engkau tidak mau gitu. Itu saya baca. Kemudian ada orang lagi datang, orang Kristen bukan Katolik ini. Nah, Bu, katanya, baca Mazmur. Dalam hati saya lagi, Mazmur, aduh, mumet, mana banyak babnya gitu. Saya nggak ngerti deh kalau baca Mazmur, saya bilang gitu. Nggak apa-apa Ibu, katanya. Ibu pokoknya baca aja, kalau udah habis Ibu ulang aja gitu. Ternyata Olin, di situ Tuhan memberi jawaban-jawaban terhadap perjuangan kita, suka duka kita di situ ada kan. Nah, kita disuruh bertobat itu ada. Iya. Dengan bukanya kitab suci itu, saya makin dijawab begitu banyak sekali. Pelajaran untuk saya juga, kalau ada orang, saya sudah berjanji, kalau ada teman atau siapapun yang mendapat masalah, kesusahan, saya tuh tidak mau menjudge. Saya mau memberi motivasi. Karena banyak sekali yang saya alami. Ibu katanya, ini katanya, kejadian ini, anak ibu ini kutub dosa. Yuk nggak, Olin? Ini kutub dosa. Terus saya nangis, saya baca, kalau malam tuh saya nangis, saya doa, Tuhan, saya bilang itu, kalau ini kutub dosa nenek moyang, saya bilang, Tuhan, nenek moyang saya aja saya nggak ketemu, saya nggak tahu, saya bilang itu. Padahal Tuhan tuh maha adil, saya bilang, tolonglah Tuhan diampuni. Saya dikasih bacaan dari Yehezkel mengenai setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Itu di bab 18 ayat 1-32 itu bisa dibaca. Di situ saya dikasih oleh Tuhan. Kemudian saya juga dapat di Galatia bahwa Tuhan sudah mengandung kutub dosa kita di kayu salib. Kalau kamu masih berpegang pada firman, pada hukum Taurat, sia-sialah kematian Tuhan. Amin. Jadi hukum sekarang adalah hukum kasih. Jadi itu selalu apa yang saya risaukan, apa yang saya galaukan, saya berjuang dengan kitab suci. Karena di Timotius itu saya juga dapat iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Karena dengan membaca kitab suci kita itu dibimbing dan diajar oleh Tuhan sendiri. Jadi saya berani, Olin. Kitab suci saya tuh umelnya bukan main deh. Waduh.
Tante udah langsung jawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang memberikan Tante ekstra kekuatan di dalam bangkit. Berarti Tante karena hobinya baca kitab suci ya Tante ya, bukan karena ini bulan kitab suci ya. karena banyaknya pengalaman kegalauan, ya kan? Ya. Kegalauan, kekecewaan, pergumulan itu berjuangnya dengan kitab suci. Jadi di situ dijawab, Tuhan langsung jawab. Jadi saya nggak terlalu ini aja, sampai saya bilang, aduh Tuhan kasihan nasib Sinta. Kenapa ya begini? Itu dijawab juga di Mazmur itu ada, bahwa sebelum kita dikandung oleh ibuku, kita itu Tuhan sudah menulis hari-hari yang akan kita lalui di kitabnya. Itu saya dapat jawaban di Mazmur. Tadinya kan ada penyesalan kan, sebagai seorang ibu kan kita ada merasa menyesal. Aduh, kalau kita nggak ajak dia berenang, pasti nggak terjadi. Gitu. Itu pergumulan yang makanya yang saya bilang kan, pergumulan yang berat itu yaitu mengolah hati kita, pikiran kita, perasaan kita, iman kita, harapan kita, dan untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Nah, itu. Sampai orang ada teman sekolah, dipikirnya saya udah nyebrang. Dulu kan istilahnya tuh nyebrang. Iya. Kalau kita pindah agama kan nyebrang itu. Iya. Sampai saya sedih, saya bilang tuh, kamu tuh dengar dari mana? Saya bilang gitu. Coba dia tanya, saya hari Minggu tuh masih ke gereja loh. Saya bilang itu. Terus satu Olin, yang saya ingat, yang memberi saya kekuatan. Waktu almarhum Romo Sondermeier datang, diajak Bu Sisil, Tante Sisil, nengok Sinta. Terus saya sekalian ngaku dosa, bahwa saya tidak bisa ke gereja. Terus Romo Sonder bilang, Ibu Maria, tidak usah pikirkan ke gereja. Yang ibu rawat ini adalah Yesus. Nah, itu yang memberi saya kekuatan. Yang ibu layani ini adalah Yesus. Yang tadinya saya merasa ya capek, ya rasanya ada, aduh Tuhan, udah sekian, bukannya 1-2 tahun kan berdoa gitu, nggak dijawab-jawab gitu. Tetapi Romo Sonder itu mengingatkan saya, itu setelah kejadian kira-kira berapa tahun ya gitu. Pas Romo Sonder dari Filipina pulang ke Antonius, diajak ke Bu Sisil. Romo Sonder masih ingat nggak sama Bu Maria, karena saya pernah bantu di SSP. Dia bilang iya, anaknya begini, ya diantar ke sini. Dan waktu saya mengeluh kesah begitu, Romo bilang, yang sedang kamu layani ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Jadi kita melayaninya lebih tulus lagi, lebih bagaimana ya, saya nggak bisa ungkapkan lah, lebih bersungguh-sungguh lah istilahnya. Kalau lagi kejenuhan, lagi kecapean, apa tuh saya ngedumel, pasti ada lah ya kan, Tuhan aduh udah capek, Tuhan sampai kapan gitu. Iya. Akhirnya diingatkan kembali begitu. Itu yang memberi saya banyak dukungan doa juga dari teman-teman, sanak saudara, keluarga, terutama keluarga ya mendukung. Saya masih diberi kesempatan untuk aktif waktu diminta jadi ketua wilayah. Saya bilang, Sil, kamu nggak salah. Masih banyak yang lain. Saya kan masih punya tugas gitu. Kok saya yang diminta? Sampai saya tawar-menawar Olin sama Tuhan. Percaya nggak? Itu kira-kira tahun 2003 apa 2000 berapa tuh. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan masih mau pakai saya untuk melayani, pulihkan Sinta. Saya bilang gitu. Saya mau melayani. Tapi begitu malamnya, berdoa malam, saya sujud mohon ampun. Saya mohon ampun. Saya bilang, Tuhan, saya telah berdosa terhadap Engkau. Saya telah tawar-menawar dengan Engkau. Jadi permohonan saya, kalau memang Tuhan masih berkenan untuk saya melayani, saya minta supaya keluarga, suami, anak-anak mendukung saya. Karena tanpa mereka, dukungan mereka, saya nggak bisa. Siapa yang jaga Sinta? Kita nggak dapat nggak pakai perawat kan? Kita merawat suami, istri, dan keluarga. Iya. Waduh. Banyak oleh bagaimana saya juga bingung, Tuhan, apa yang saya mau ngomongin 31 tahun, saya cuma dikasih waktu 10 menit. Jadi lebih baik saya bilang, kasih saya pertanyaan, nanti mungkin saya baru bisa jawab. Baik, terima kasih banget loh Tante Maria. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih, kita kasih tepuk tangan virtual dulu deh buat si Tante Maria, luar biasa. Tante benar-benar ini sangat memberkati. Tante touch base banyak sekali gitu ya. Saya pernah dengar satu pewarta mengatakan,
evangelisasi yang paling efektif itu bukan berkhotbah, itu bukan soal pengetahuan tahu perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi Yesus yang hidup di dalam diri kamu, di dalam diri orang itu. Dan dia bisa tetap melayani Tuhan Yesus gitu ya. Ya Tante? Olin, Ya. boleh Tante tambah satu? Boleh dong, Yang silakan. betul. Ini mungkin juga berguna ya untuk teman-teman seiman ya. Iya. Bahwa apapun yang terjadi ya, itu mungkin bisa sebagai penguatan buat kita. Di pengkhotbah, itu ada di pengkhotbah, yaitu hikmat yang benar. Itu yang saya dapat. Yaitu di ayat 13. Bagusnya sih dibaca semua ya, tetapi di sini saya dapat ayat 13 dan 14. Bacain. Perhatikan pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur, bergembiralah. Tapi hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Itu yang memberi saya juga kekuatan. Jadi waktu ada pendeta datang mendoakan Sinta, mau mendoakan Sinta, sebelum mendoakan, dia mau menginjil dulu, Olin. Iya. Saya udah tahu, saya udah lihat gitu. Mungkin Roh Kudus yang bekerja ya, iniin saya gitu. Terus saya bilang, pendeta saya kan agamanya Katolik. Kalau mau mendoakan Sinta silakan boleh. Tapi kalau mau menginjil, tolong deh pendeta buka pengkhotbah ini. Saya buka, saya suruh dia baca ini. Dia nggak jadi menginjilin saya. Langsung dia masuk dalam berdoa. Ya puji Tuhan. Aduh, si Tante luar biasa. Aduh. Saya datengin mau diinjilin, terus saya bilang, tuh, maaf deh, saya bilang itu. Saya iman Katolik, saya bilang gitu. Karena bagi mereka, kita ini Katolik dianggapnya kurang menguasai kitab suci gitu. Jadi saya positive thinking aja lah, saya nggak sakit hati. Cuman saya ajak ke depan, saya ajak ngomong, Bapak, kalau Bapak mau mendoakan Sinta, silakan aja. Tuhan kita tuh sama, saya bilang tuh. Tapi kalau Bapak pendeta mau menginjilkan, tolong deh buka dulu pengkhotbah itu. Jadi apa yang dibengkokkan Tuhan, siapa yang dapat meluruskan? Iya. Maaf ya. Jadi saya belajar terus, Olin. Saya selalu belajar. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, kamu hebat, Mar, katanya, kamu udah lulus belum? Saya bilang itu. Saya masih belajar. Saya bilang, saya masih belum lulus. Maaf, jadi ditambah waktunya. Okay. That's okay, Tante. Luar biasa. Bapak, Ibu, saudara terkasih, sekali lagi, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Benar-benar luar biasa. Gitu ya. 31 tahun itu bukan waktu yang sebentar, Bapak Ibu. Itu lebih dari 50% umur ya saya. 31 tahun. Benar-benar itu. Dan Tante, di pagi waktu saya lagi ngulang lagi bahan gitu ya. Pada saat saya doa sama Tuhan, ada satu kalimat yang muncul dalam hati saya gitu ya. Tan, saya yakin, saya belum ke surga dan kembali sih, Tante. Tapi saya yakin Sinta udah di rumah Bapak bersama. Amin. Ya, perjalanan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara terkasih, kita mau tutup persekutuan kita hari ini. Saya minta maaf agak panjang sedikit. Saya cuma mau tutup dengan ayat yang dengan bacaan kedua. Melala boleh tolong dibuka lah yang dari yang saya kirim emailnya lah. Jadi hari ini saya mau rekap Bapak Ibu saudara yang terkasih. Yang step 1, Anda dan saya mengerti apa itu iman. Iman itu adalah percaya tanpa melihat bukti. Step yang kedua, kepada siapa kita menempatkan iman kita. Nubuat Yesaya menjelaskan Mesias yang akan datang yang menyelamatkan, tetapi harus hamba Allah yang menderita. Dan itu adalah pemenuhan daripada ribuan tahun sebelumnya. Ketika kitab Kejadian bab 3 aja sudah dijelaskan bahwa Allah begitu manusia berbuat dosa, dia sudah menjelaskan, sudah memberikan satu hint begitu ya, satu tanda-tanda bahwa ada Mesias yang datang dengan mengorbankan diri, karena pengorbanan itu dibutuhkan untuk menyelamatkan. Dan pengakuan Petrus dalam Injil besok mengatakan bahwa engkaulah Mesias, dan itulah Mesias yang Anda dan saya harus follow, harus ikuti. Begitu ya.
Dan yang ketiga, kalau kita sudah meletakkan iman kita, ya kita harus memperlihatkan dengan perbuatan kita. Di bacaan kedua besok adalah yang tertera di hadapan Anda. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan ia punya iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 18 saya potong ya, 15-16 saya potong. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab, kita sebagai orang Katolik, siapapun yang hadir di tempat ini, yang sudah menunjukkan Yesus hidup di dalam diri kita, siapapun yang hadir di Zoom ini, ataupun yang di YouTube, katakan, tunjukkan kepadamu imanmu itu, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku akan Yesus dari perbuatan-perbuatanku. Haleluya, luar biasa sekali. Powerful sekali bacaan-bacaan besok, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan banggalah memiliki Allah seperti Allah kita, yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Sejak awal manusia jatuh dalam dosa, dia sudah mencarikan cara untuk menyelamatkan Anda dan saya. Banyak nabi dikirim, salah satu nabi Yesaya yang berkarya sebelum pembuangan, dia sudah menubuatkan bahwa kalau bangsa Israel tidak mau bertobat, kalian akan dibuang. Kejadian. Pada saat pembuangan, dia menubuatkan, kalian kalian tetap disayang, one day akan kembali ke Yerusalem. Kejadian. Dan yang ketiga, dia katakan bahwa akan ada Mesias. Saudara terkasih. Pasti mau ragu dengan Allah kita? Saya percaya jawabannya tidak. Tuhan memberkati. Selamat sore. Terima kasih sekali lagi Tante Maria. Terima kasih tim PDKKF Fani dan teman-teman yang dari Jakarta. Tuhan memberkati. Selamat sore. Terima kasih Olin. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih luar biasa, Colin, Tante Maria, sungguh kami semua Terinspirasi. yes, nggak ngerti mesti bilang apa. Tuhan kita luar biasa. Dan melalui Anda, melalui Colin, melalui Tante Maria, saya percaya yang datang saat ini imannya semakin dikuatkan. Kita mau tanggapi firman Tuhan. Kita mau katakan dengan iman bahwa Tuhan Yesus satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya yang kami percaya, Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan Kau hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kami andal, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Thank you Jesus, thank you. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus buat firman-Mu yang sudah Kau beritakan melalui hamba-hamba-Mu. Bapa, sungguh saat ini saat yang indah. Kami boleh semakin Kau kuatkan iman kami melalui sharing Tante Maria.
Tuhan, sungguh Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Ampuni setiap kami yang masih belum percaya kalau Engkau itu dahsyat buat kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tetaplah ingatkan kami. Kalau kami menjauh dari Engkau, kalau iman kami mulai turun Tuhan, tetap kuatkan kami. Pakai segala situasi di luar yang terjadi dalam hidup kami untuk menguatkan kami terus. Menyadarkan kami terus bahwa Engkau satu-satunya yang layak kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Buat berkat-Mu, buat firman-Mu, buat hadirat-Mu yang boleh kami rasakan sore hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami boleh Kau ajar kembali untuk semakin beriman akan Engkau, karena Engkau satu-satunya Tuhan, Allah kami yang dahsyat. Kami sekarang mau akhiri persekutuan doa kami ini. Kami mau pulang. Kami mau pergi juga dengan membawa iman yang semakin kuat. Kami mau berkata kepada semua masalah-masalah kami, Tuhanku lebih besar daripada semuanya itu. Dan kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya, biar apa yang kami lakukan setelah PD ini, kami boleh semakin percaya bahwa Engkau ada dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biar segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mau nyanyikan satu lagu penutup. Lagu ini juga berbicara tentang Tuhan Allah kita yang besar. Kita mau hidup karena percaya, karena Allah kita yang setia. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.